Dari aspek criticism, lagi-lagi menurut penilaian Cipta Lesmana, Anies number one. Dari aspek criticism yang paling jelek Prabowo Subianto. Sekali lagi dari aspek criticism. Sebab Prabowo itu sudah mengatakan, tapi kalau dikatakan manusia kan bisa berubah. Yes, bisa berubah. Tapi saya juga bisa mengatakan manusia pada saat umur tertentu sulit berubah. Kan begitu kan. Kalau Mas Ganjar menjadi cawapres silahkan begitu kan. Tidak menjadi masalah. Apakah ini sudah ada kepanikan besar bahwa Pak Ganjar sudah kalah begitu kan? Mau tidak mau atau Prabowo Ganjar begitu kan? Barusan kita dengar dan kita lihat bersama bahwa di podcastnya Akbar Faisal Uncensored mengundang narasumber Profesor Cipta Lesmana. Kita tahu Profesor Cipta Lesmana adalah orang ahli komunikasi politik, profesor guru besar di bidang komunikasi politik. Saat ini dalam video podcast itu menunjukkan bahwa Profesor Cipta Lesmana mengakui bahwa dari 3 kandidat itu yang paling kritis adalah Anies Baswedan. Tentunya karena memang seiring Anies Baswedan dengan legitimasi bahwa Anies Baswedan adalah antitesa kekuasaan saat ini, jadi wajar bahwa Anies Baswedan dianggap yang paling kritis saat ini oleh Profesor Cipta Lesmana. Sesungguhnya Pilpres 2024 ini memang lebih unik, lebih terbuka karena tidak adanya incumbent. 2019 itu terlalu ramai dan polarisasi begitu sangat kita rasakan karena adanya kekuatan incumbent dan calonnya juga calon itu lagi. Ya, jadi 2 kandidat itu terulang di 2014 dan di 2019. Di 2019 ada incumbent yang kekuatannya sangat kuat dan akhirnya lawannya kembali kalah, yaitu Prabowo Subianto. Beda dengan Pilpres 2024 ini yang klaim deklarasi capres itu sudah lama ya, masing-masing. Anies Baswedan sudah 1 tahun, Prabowo juga lebih kurang 1 tahun pula, kurang sedikit. Kemudian Ganjar Pranowo yang menjelang Lebaran kemarin. Tapi baru 1 kandidat yang memutuskan siapa cawapresnya, yaitu Anies Baswedan, walaupun dengan lika-likunya, dengan mundurnya AHY mundurnya AHY dengan Demokratnya dari Koalisi Perubahan karena tidak diambil cawapres. Kemudian Anies Baswedan yang digambarkan tidak bisa gabung dengan koalisi PKB, tapi ternyata bisa juga terjadi. Kemudian tentang Pilpres 2024 ini ke depan sepertinya juga masih penuh tanda tanya karena 2 kandidat calon yang lain saat ini belum menentukan siapa cawapresnya. Dan di acara ILC semalam saya lihat bahwa memang sepertinya 2 kandidat ini menunggu fatwanya Pak Lurah ya. Karena saat ini walaupun Nusron Wahid, Andre Rosiade mengatakan bahwa Prabowo bisa tanda tangan maju ke KPU, kemudian Ganjar tertahan atau tergantung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Nusron memang lagi ada di barisannya pendukung Prabowo, maka mengatakan sepertinya bahwa hanya Prabowo lah yang bisa menentukan tanda tangan itu untuk ke KPU. Tapi perlu diingat bahwa Prabowo tanpa dukungan 1 partai lagi aja tidak bisa. Jadi Prabowo belum cukup mendaftarkan dirinya tanpa koalisi lain. Tapi lagi-lagi kembali ke bahasan cawapres. Cawapresnya masih menunggu petunjuk Pak Lurah. Jadi kita harus jeli, ini negara ada aturan.
bagaimana dua periode menjelaskan itu secara konstitusinya tidak bisa dilanjutkan dengan 3 periode atau apa, tapi kita rasakan seolah-olah mau menguasai di belakang layar. Tapi ya ini kan soal rasa ya, soal fenomena yang dirasakan oleh masyarakat, karena dengan kebimbangan calon presiden di antara ketiga ini, sepertinya 2 kandidat itu memang merasakan kebingungan dan kebuntuan, atau mungkin ya bahkan ada yang berspekulasi bahwa Pilpres 2024 nanti sepertinya akan diikuti oleh 2 peserta. Apakah dari koalisi perubahan yang satu, kemudian yang satunya antara Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, karena itu tadi Prabowo walaupun ketua umum partai tapi partainya belum ada presiden threshold 20%. Megawati Soekarno Putri dengan PDIP-nya memang sudah memenuhi kuota 20% thresholdnya, tapi yang dicalonkan adalah seorang Ganjar Pranowo yang kader partai tersebut, bukan Megawatinya. Jadi harusnya kita itu dengan fenomena seperti ini, partai-partai itu harusnya cerdas ya. Tapi kita juga memahami juga bahwa kos biaya untuk kontestasi Pilpres ini saya kira juga tidak sedikit, butuh biaya banyak. Makanya mungkin apakah Prabowo itu masih memikirkan antara Erick Thohir, Sandiaga Uno yang masing-masing punya dana besar. Kalau siapa itu Erlangga Hartarto kan kita tahu ya mungkin walaupun punya harta banyak juga tak sebanyak Sandiaga dan Erick Thohir ya. Kemudian di PDI Perjuangan juga seperti itu. Kalau tidak ada masukan dari partai lain, tidak ada dukungan dari partai lain yang mempunyai dana besar, kan repot juga lagi. Karena saat ini Sandiaga dengan P3-nya diharapkan bisa membantu logistiknya PDI Perjuangan dengan mencalonkan Ganjar Pranowo. Jadi memang nanti lihat kalau kita merasakan, kalau kita nanti terjadi 3 kandidat capres, cawapres, kita lebih senang karena polarisasi bisa diminimalisasi. Dihindari nggak bisa, tapi diminimalisir lah ya polarisasi itu. Tapi kita benar-benar mengetahuilah kalau memang Sandiaga Salahuddin Uno bisa mewakili Ganjar Pranowo, berarti bisa membantu logistiknya Ganjar Pranowo di PDI Perjuangan. Kemudian nanti jika Erick Thohir yang diambil di koalisinya Indonesia Maju dengan Prabowo capresnya, berarti bisa membantu logistiknya Prabowo. Kita tahu memang Prabowo juga kaya, hartanya banyak, tapi dulu kita ingat tetap masih butuh orang lain. Dulu Sandiaga Uno yang mendampingi Prabowo tentunya adalah dua-duanya orang yang punya harta besar yang bisa untuk mendanai kampanye dan lain sebagainya. Kita tahu kalau di Anies Baswedan yang punya modal besar adalah Pak Surya Paloh. Jadi ini menarik banget ya di Pilpres 2024 ini. Tentunya kita kalau perbandingkan antara Pilpres dengan Pilkades, sejatinya malah mohon maaf saya kira hebat Pilkades ya. Kalau Pilkades itu saya juga dulu bapaknya pernah mencalonkan diri sebagai Pilkades, ikut kontestasi Pilkades ya. Itu mohon maaf modal madul duitnya. Jadi sangat luar biasa biayanya, tapi sepertinya justru kalau Pilpres itu ada mastermind-nya ya, ada kingmaker-nya, jadi tidak terlalu berat. Tapi kalau Pilkades itu one man show dananya. Jadi kalau Pilpres lebih ya walaupun nilainya banyak tapi ada gotong royong ya, walaupun ada indikasi juga gotong royongnya sama para bohir, para oligarki yang akhirnya nanti ada feedbacknya juga. Jadi ya kita ini monggolah dinikmati sebagai sebagai dinamika politik yang ada di negeri kita, dan coba kita
ikuti dengan seksama dan kita harus jeli dan teliti. Sejatinya ini negeri mau dibawa kemana? Apakah hanya mau mencari pilpres, kemudian nanti tetap hutang-hutangnya lebih banyak dan lain sebagainya? Karena kita seharusnya baik Anies, Ganjar maupun Prabowo adalah sepakat memperbaiki yang kurang baik dan meneruskan yang sudah baik. Tentunya setiap manusia, setiap pemimpin ada punya nilai baik dan punya nilai buruk. Jika dianggap baik semua, ya impossible. Jika dianggap buruk semua, ya impossible. Oleh karena itu, realistis saja, kita tidak usah terlalu berlebihan di posisi manapun. Jangan sampai kita lepas dari akal sehat kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa.